Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menggunakan prinsip sedikit usaha. Usaha atau tindakan bisa dipandang sebagai semacam intervensi yang dilakukan agar membuat sesuatu itu terjadi atau terwujud. Kebanyakan dari tindakan diambil biasanya melibatkan kekuatan kehendak, bahkan kebanyakan tindakan yang disarankan adalah yang bersifat masif. Jika ingin menggunakan prinsip sedikit usaha, Anda perlu mengenali dorongan hati untuk melakukan sesuatu itu, yakni tidak didorong oleh rasa ketakutan atau kekhawatiran, dan bukan berasal dari pikiran ego, yakni perasaan tingkat bawah seperti kemarahan, kesepian, keserakahan, rasa bersalah, putus asa, kecemburuan, dan ketakutan. Setiap usaha yang berasal dari perasaan ini adalah berasal dari ego, bukan dari inspirasi atau yang mengalir. Sedikit usaha bukan berarti Anda tidak mau mencoba atau kurang motivasi untuk melakukan apapun ya. Prinsip ini berarti menerima situasi Anda saat ini dan ambil tanggung jawab atas hidup Anda sendiri dengan mengambil tindakan terinspirasi untuk menuju ke arah yang Anda inginkan di masa depan. Sedikit usaha bukannya tanpa usaha, tapi ini usaha yang terasa mudah seperti tanpa usaha. Seperti rumput tidak mencoba tumbuh, ia hanya tumbuh. Ikan tidak mencoba berenang, mereka hanya berenang. Bunga tidak mencoba mekar, mereka hanya mekar. Burung tidak mencoba terbang, mereka hanya terbang. Kecerdasan alam berfungsi dengan mudah, harmoni, dan cinta. Saat kita memanfaatkan kekuatan harmoni, kegembiraan, dan cinta, kita menciptakan kesuksesan dan keberuntungan dengan mudah. Ini adalah prinsip sedikit tindakan dan tanpa perlawanan. Karena ini adalah prinsip harmoni dan cinta, ketika kita belajar dari alam, kita dengan mudah mencapai tujuan. Jika kita mengamati bagaimana alam bekerja, kita akan melihat bahwa sedikit usaha yang dikeluarkan. Melakukan lebih sedikit tetapi mencapai banyak, atau suatu keadaan di mana Anda dapat seperti tidak melakukan apa-apa tetapi tujuan tercapai. Anda mungkin pernah mengalami apa yang biasa disebut sebagai keajaiban. Contohnya teman-teman di channel ini yang testimoni dan melaporkan mengalami semacam keajaiban setelah mempraktekkan Law of Attraction Indonesia 16. Seperti dapat rezeki tak terduga-duga. Ini sebenarnya memenuhi kriteria prinsip sedikit usaha di mana terjadinya dengan mudah, tanpa hambatan dan spontan. Ini memang non-logis, tidak linear, sekaligus holistik. Dan saat Anda selaras dengan irama alam, saat pengetahuan Anda sudah matang tentang jati diri Anda, yakni diri Anda yang sejati, Anda dapat memahami prinsip sedikit usaha ini dengan baik. Sedikit usaha dilakukan ketika tindakan Anda dimotivasi cinta. Karena alam terhubung bersama dengan energi cinta. Ketika Anda mencari kekuasaan atau kendali atas diri orang lain, Anda membuang-buang energi saja. Ketika Anda mengejar uang atau kekuasaan demi ego, Anda hanya menghabiskan energi untuk mengejar ilusi kebahagiaan. Ketika tindakan Anda dimotivasi cinta, tidak ada pengamburan energi percuma. Ketika tindakan Anda dimotivasi oleh cinta, energi Anda akan berlipat ganda dan terakumulasi. Dan kemudian kelebihan energinya dapat dikumpulkan dan dinikmati. Kemudian disalurkan untuk menciptakan sesuatu atau karya. Ketika energi ini dibebaskan, ia dapat disalurkan kembali dan digunakan untuk menciptakan apapun yang Anda inginkan. Ketika tolok ukur Anda adalah jiwa Anda, yakni ketika Anda kebal terhadap kritik dan tidak takut tantangan apapun,
Anda dapat memanfaatkan kekuatan cinta dan menggunakan energi secara kreatif untuk pengalaman kemakmuran dan evolusi jiwa Anda. Untuk menerapkan prinsip sedikit usaha, kita dapat belajar sebagai berikut. Mau menerima. Mau menerima akan menerima orang, situasi, keadaan, dan peristiwa yang terjadi. Anda tahu bahwa saat ini adalah sebagaimana mestinya, karena seluruh alam semesta adalah sebagaimana mestinya. Tidak perlu berjuang melawan seluruh alam semesta dengan berjuang melawan momen ini atau saat ini. Menerima secara total dan utuh, menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya saat ini. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas situasi dan untuk semua peristiwa yang dilihat sebagai masalah. Mengambil tanggung jawab berarti tidak menyalahkan siapapun atau apapun untuk situasi Anda. Dan ini termasuk tidak menyalahkan diri sendiri, juga menyalahkan orang lain. Tahu bahwa setiap masalah adalah peluang terselubung dan menyadari peluang memungkinkan untuk mengambil momen ini dan mengubahnya menjadi manfaat yang lebih besar. Memang ini tidak mudah, perlu dilatih dan dibiasakan. Karena saya pun terus belajar untuk hal yang satu ini. Tidak merasa benar sendiri. Sadar untuk tidak selalu membenarkan diri, melepaskan kebutuhan untuk mempertahankan sudut pandang sendiri. Tidak perlu meyakinkan atau membujuk orang lain untuk menerima sudut pandang Anda. Tetap terbuka untuk semua sudut pandang dan tidak terikat secara kaku kepada salah satunya. Mengamati alam. Rumput tidak memaksakan diri untuk tumbuh, bunga pun mekar tanpa perlawanan. Matahari terbit dan terbenam setiap hari. Burung-burung tidak kelaparan, mereka memakan apa yang mereka temukan. Pepohonan tumbuh besar dan tinggi seperti yang seharusnya. Tak satu pun dari hal-hal ini harus memikirkan tentang apa yang harus dilakukan, karena memang begitu adanya. Mengamati alam dapat mengajari Anda banyak hal tentang cara menjalani hidup yang Anda miliki. Percaya kepada alam semesta. Cara termudah untuk membiarkan apa yang ditakdirkan adalah memiliki keyakinan pada alam semesta. Ini terkadang sangat sulit, terutama ketika ada yang tidak beres dalam diri. Sangat mudah untuk memiliki keyakinan saat semuanya berjalan dengan baik ya. Dan segala sesuatunya tampak bekerja untuk Anda. Namun ingat, hanya karena Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, bukan berarti Anda belum berada di jalur yang benar. Disitulah keyakinan dan percaya itu benar-benar berperan. Jangan terlalu reaktif. Ada banyak jenis orang di dunia ini dan Anda tidak selalu menyukai semua orang seperti itu. Contoh orang-orang yang suka menyerobot Anda saat di jalan. Orang-orang yang bermain dengan smartphone mereka saat nonton di bioskop. Atau kebiasaan-kebiasaan orang yang Anda anggap merugikan atau mengambil hak Anda atau orang lain. Saya paham itu. Namun, selesai bereaksi dan bersikap negatif, hanya akan membuat suasana hati Anda tidak enak. Mereka sih baik-baik saja. Jika itu masih bisa dikomunikasikan secara baik-baik, mungkin bisa dilakukan. Jika tidak, kadang diamkan dan kemudian alihkan ke hal yang lain. Terima perasaan suasana hati Anda. Meskipun penting untuk mempertahankan energi positif dan berusaha untuk tidak membiarkan suasana hati yang buruk terus berlanjut, terkadang hal itu tidak dapat membantu. Kita semua pernah mengalami hari-hari buruk, dan kita mungkin akan mengalaminya di masa depan. Mencoba memaksakan diri untuk merasa bahagia hanya akan membuat Anda lebih memperhatikan suasana hati yang buruk. Terkadang yang terbaik adalah menyerah pada hari buruk Anda, lakukan apa yang bisa Anda lakukan walaupun itu tindakan kecil, hanya supaya Anda bisa sedikit merasa lebih baik. Dan mulai lagi hari yang baru, esok lagi. Ini semua juga akan berlalu. Hadir di saat ini. Salah satu cara terbesar untuk membuat diri Anda cemas adalah mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi. Ingat, jika apa yang Anda khawatirkan benar-benar terjadi, maka Anda telah mengalami stres 2 kali. Dan jika itu tidak pernah terjadi, maka Anda telah membuat diri Anda stres karena tidak terjadi apa-apa setelah itu. Jadi ingat ya, hadir saat ini diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran dan mengurangi stres dalam hidup. Mengolah perasaan. Ketika Anda tahu bahwa emosi atau perasaan adalah bahan bakar untuk suatu manifestasi, Anda kemudian membiarkannya dengan mudah itu berproses untuk mewujud. Anda mungkin ingin merenungkan perasaan itu,
Duduklah selama 5 atau 10 menit dan visualisasikan atau teknik law of attraction apapun yang Anda rasa cocok. Apa yang Anda inginkan wujudkan, rasakan betapa hebatnya, betapa senangnya, dan betapa Anda merasa baik dengannya. Senang rasanya memiliki perasaan yang baik dan positif itu. Anda mungkin bisa mengucapkan impian Anda dengan lantang dan membiarkan kata-kata menumbuhkan energi dan kesadaran tentang bagaimana rasanya berada dalam perwujudan itu. Percayalah, jika Anda sedang merasakan manifestasi, maka Anda sudah menghidupi impian Anda. Bahkan jika impian itu belum terwujud. Anda akan terbiasa kalau sering praktek. Seperti seorang pengrajin yang membentuk sesuatu dari tanah liat, membangun, menumbuhkan, mengolah, merancang, kemudian memasukkan perasaan di dalamnya untuk suatu kehidupan yang ingin dialami nantinya. Prinsip sedikit usaha adalah mengambil jalan yang paling sedikit resistensi atau perlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Menyerahkan kendali kepada alam semesta dan Tuhan, kemudian membiarkan kehidupan terungkap sebagaimana mestinya, membutuhkan praktek sehari-hari dan kita tidak akan langsung menjadi ahli dalam hal ini. Ibaratnya menabur benih ke tanah, janganlah mengatur bagaimana dia akan tumbuh. Serahkan kepada alam, dia akan tumbuh sesuai dengan hukum dan mekanisme yang mengaturnya. Tapi pupuklah benih itu dengan rasa percaya, rasa syukur, dan pikiran yang baik senantiasa. Jangan halangi pertumbuhannya dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Mengambil jalan yang paling sedikit resistensi atau perlawanannya, selaras dan mengalir setelah tujuan ditetapkan dengan percaya dan rasa syukur, kemudian ikuti alirannya dengan pasrah kemana kehidupan akan membawa Anda, yakni di mana Anda seharusnya berada. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-71 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.